Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Muhammad Fadil Faras, NIM digit terakhir 023. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro. Jadi di video kali ini aku mau ngejelasin materi lanjutan dari yang kemarin teman-teman. Kemarin kan kita udah bahas robotika dasar dan dasar C++ juga. Nah, sekarang kita bakal main di dasar C++ lanjutan teman-teman. Oke, di video kali ini tuh kita bakal bahas yang namanya variabel, tipe data, dan konstan di C++. Yang kedua ada array dan vektor, lalu ada input, function, scope variable, yaitu global dan lokal, lalu ada comment atau komentar, lalu ada namespace, dan di sini ada namespace SPD sama namespace yang lain, gitu kan. Terus ada example project. Nah, di example projectnya ini tuh nanti kita bakal pakai project yang namanya konversi suhu, kalkulator, sama pengolahan data mahasiswa, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut aja. Nah, di sini ada yang namanya variabel in C++, teman-teman. Jadi kalau di Python itu variabel langsung X dan langsung menegaskan variabelnya apa dan isi atau value dari apa variabelnya itu apa. Kalau di C++ di depannya tuh harus dikasih data type-nya dulu teman-teman, yaitu integer. Integer X sama dengan 15. Nah, di sini value dan X-nya ini tuh variable name teman-teman. Seperti ini. Oke. Lalu di sini ada, nah, sini ada jenis-jenis tipe data, teman-teman. Ada jenis-jenis tipe data di dalam bahasa C++. Bahasa C++ ini tuh menyediakan berbagai tipe data, teman-teman. Ini sebenarnya banyak ya, teman-teman. Cuman aku ambil secara umumnya aja. Ini yang paling sering dipakai. Nah, yang pertama tuh ada tipe data integer, yaitu tipe data yang buat angka bulat, teman-teman. Seperti 5, 7, 48, kayak gitu-gitu, teman-teman. Nah, yang kedua tuh ada tipe data float atau double. Nah, data ini tuh buat angka pecahan, teman-teman. Kayak pi ini 3,14 atau 5,55 gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga tuh ada tipe data boolean, teman-teman. Tipe data boolean ini tuh dia adalah tipe data yang isinya itu true atau false, ya atau tidak gitu bang. Ini udah kita bahas juga ya teman-teman. Lalu ada tipe data char yaitu untuk satu karakter yaitu A, Z atau persen teman-teman. Yang terakhir atau yang kelima itu ada tipe data void, tipe data khusus yang menyatakan tidak ada data. Lengkapnya, nah ini kalian bisa lihat lengkapnya di sini ya teman-teman. Aku udah cantumkan link di PPT-nya. Kalau kalian mau buka, bisa diklik aja. Nah, di sini ada yang namanya konstanta teman-teman. Konstanta ini tuh seperti ini. Kemudian C++ menyediakan berbagai tipe data untuk menyimpan angka, karakter, dan nilai logika sesuai kebutuhan program teman-teman. Konstanta ini tuh sebuah value yang dia tuh nggak bakal berubah ya teman-teman. Dia itu konstan atau konstanta gitu. Nah, ini ada keywordnya tuh const, data tipenya tuh data type integer, ini nama variabelnya, lalu ini value dari variabel tersebut teman-teman. Oke, sekarang mungkin biar kita bisa lebih paham, aku bakal kasih contoh programnya ya teman-teman. Langsung di terminal atau Visual Studio Code. Oke teman-teman, di sini aku udah di Visual Studio Code. Aku juga udah bikin beberapa program di sini. Ini kita bakal bahas program tentang variabel ya teman-teman. Jadi di C++ itu kita pertama bikin input. Input ini tuh dia buat manggil suatu library teman-teman. Nah di sini kita bakal pakai library yang namanya tuh iStream. Nah setelah kita panggil library-nya sama negesin library-nya, kita di sini masuk ke program main atau pertama teman-teman. Di sini aku pakai integer main, kurung buka kurung tutup, dan kurung kurawang teman-teman. Lalu di sini ada integer angkanya 7. Nah, di sini tuh dia tuh sebagai variabel ya, teman-teman. Ini adalah tipe datanya, ini nama variabel, lalu di sini tuh value dari variabelnya tersebut, teman-teman. Lalu untuk kalau kalian mau ngeprint atau mencetak dari apa gitu
atau print gitu tuh kalian pakainya ini teman-teman std titik-titik out teman-teman. Lalu std out ini dikasih panah ke kanan, ke kiri, kanan deh. Kanan lalu ada angka yang apa? eh, Kata yang ingin di print teman-teman. Ini angka yang ditampilkan. Lalu di sini kita panggil variabelnya lagi. Lalu ada std inline. Dan ini penting ya teman-teman buat akhir dari suatu program. Lalu jangan lupa di sini dikasih return 0 yaitu untuk membalikan nilai teman-teman. Ini kita langsung start aja buat variabelnya teman-teman. Kita run code. Nah, seperti ini teman-teman. Angka yang ditampilkan yaitu 7. Karena di sini aku pakainya 7 ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, itu juga mau ngasih contoh kalau kita pakai variabel yang konstan teman-teman. Nah, ini kita pakai yang konstan. Ini mungkin aku ganti luas lingkaran ya teman-teman. Kalian bisa ikutin program aku kalau mau bikin. Seperti ini kita komen dulu biar nggak ke jalan programnya. Kalau ini kita open. Saat ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oh ya, jangan lupa kalau udah kayak gini di Ctrl S ya teman-teman. Soalnya aku tadi pagi tuh program error terus ternyata gara-gara belum di Ctrl S teman-teman. Oke, ini langsung kita run aja. Nah, di sini luas lingkarannya itu 153,86 teman-teman. Jadi luas lingkarannya itu, nah kita kan di sini pakainya float ya teman-teman. Float itu buat variabel yang koma. Di sini kan kita pakainya pi ya teman-teman. Lalu ini ada perkalian juga di sini buat operasi luas lingkaran. Di sini buat variabel pi-nya aku juga pakai float karena kan dia 3,14 dan dia konstan ya teman-teman. Nah, kalau di sini aku bikin lagi yang namanya pi, dia bakal error teman-teman. Seperti ini, yang 7 deh. Nah, seperti ini teman-teman, dia bakal error karena di sini tuh dia udah bikin konstan teman-teman. Dia udah bakal ini teman-teman, karena si ininya tuh udah udah aku set dia menjadi konstan, jadi udah bakal bisa aku bikin variabel pi lagi teman-teman. Oke, mungkin itu teman-teman buat variabel kita. Mungkin kita bisa lanjut ke materi kita yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk tadi kita udah nyoba gimana sih variabel sama konstan itu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke materi selanjutnya yaitu array teman-teman. Sebelumnya aku udah pernah ngejelasin kalau array itu adalah kumpulan elemen dengan tipe data yang sama, tersusun berurutan dan diakses menggunakan indeks teman-teman. Misalnya kayak gini. Nah, dia tuh bisa nyimpan beberapa data dengan tipe yang sama teman-teman. Dia tersusunnya secara berurutan dan diakses dengan menggunakan indeks. Seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada vektor teman-teman. Untuk pengertian vektor sendiri itu, vektor adalah struktur data dinamis yang dapat menambah atau menghapus elemen secara fleksibel teman-teman. Tapi tetap diakses menggunakan indeks seperti array. Jadi dia mirip-mirip lah teman-teman seperti si array ini. Nah, buat ininya seperti ini teman-teman. Input vektor dia harus panggil dulu variabelnya, lalu std kayak gini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke perbedaan dari array dan vektor teman-teman. Nah, ini ada aspeknya itu ukuran, kemudahan, performa, inisialisasi, dan dicocokan untuk beberapa masalah teman-teman. Nah, untuk ukuran sendiri, array itu tetap teman-teman dan tidak dapat berubah. Sedangkan si vektor ini tuh dia dinamis dan dapat bertambah ataupun berkurang teman-teman. Dari segi kemudahan, array itu terbatas teman-teman, tidak punya fungsi seperti pushback, size, dan lain-lain teman-teman. Si array ini tuh lebih terbatas ya teman-teman. Kalau di vektor ini tuh dia bisa di pushback, di slice, di insert, atau dihapus juga bisa ya teman-teman membuat si vektor ini. Jadi dia tuh sangat mudah, banyak fungsi juga teman-teman. Lalu dari segi performa, Rara itu mungkin memang lebih cepat ya teman-teman karena dia tuh lebih sederhana. Tapi si Flipkart ini tuh lebih lambat karena memang manajemen itu lebih dinamis teman-teman. Seperti itu. Kalau dari inisialisasi, si area ini tuh harus nentuin dulu nih ukuran saat inisialisasi. Nah, sedangkan si vektor ini dia tuh bisa langsung berisi elemen gitu teman-teman. Dia bisa langsung berisi elemen
dan ukurannya itu juga fleksibel, teman-teman. Nah, si array ini tuh dari selanjutnya itu ada cocok untuk si array ini tuh cocok untuk data kecil yang ukurannya tetap, teman-teman. Data kecil atau ukuran yang tetap. Nah, si vektor ini tuh dia lebih ke data yang berubah-ubah dan ukurannya itu dinamis, teman-teman. Seperti itu untuk perbedaan dari si array dan vektor, teman-teman. Selanjutnya, kita di program kali ini tuh pakainya yang vektor ya, teman-teman, karena buat beberapa program atau perulangan tuh kita memang lebih cocoknya itu pakai yang vektor, teman-teman. Lebih efektif lah untuk program kita kali ini. Nah, buat si vektor sendiri tuh dia bisa yang namanya menambahkan data, teman-teman. Yaitu memakai using the pushback method. Nah, pushback method ini tuh dia bakal nambahin data di suatu daftar ini, teman-teman. Jadi, misal pushback 5 CDC out the last element is V4 return 0. Nah, pushback ini tuh dia bakal nambahin data di paling akhirnya, teman-teman. Seperti itu. Jadi, dia bakal pindah ke paling akhir yang ditambahkan ini. Lanjut, sini ada menghapus data, teman-teman. Sini agak ini, teman-teman. Agak buram ya, sebentar. Oke, teman-teman, ini aku udah perbaikin ya buat gambarnya tuh. Tadi ada sedikit kesalahan jaringan, jadi mungkin belum ke download ya, teman-teman. Jadi agak buram. Kita lanjut ke materi. Jadi di vektor ini tuh dia selain bisa menambahkan data, dia juga bisa menghapus data, teman-teman. Sini ada yang namanya order.copy back. Itu dia untuk menghapus elemen paling terakhir, teman-teman, atau yang paling belakang dari sebuah vektor. Nah, yang kedua itu ada order erase dalam bentuk order.begin dan ininya tuh plus satu. Nah, ininya tuh bisa kalian ubah-ubah ya, teman-teman. Jadi misal nih gini nih, ini plus satu. Jadi dia ada di barisan kedua. Soalnya dari vektor sendiri tuh dia mulai dari nol ya, teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada order erase, order to taking. Ini tuh sama ya, teman-teman, sama kayak ini. Cuman dia ada komanya, teman-teman. Jadi dia bisa menghapus lebih dari satu elemen. Nah, kalau ini kan dia berarti menghapus elemen indeks satu dan 3, teman-teman. Jadi ini dikasih koma aja. Sebenarnya ini sama. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya order clear, teman-teman. Dia kayak kontrol K delete, teman-teman. Dia yaitu menghapus seluruh elemen. Fungsinya seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada mengakses data. Nah, buat mengakses data ini tuh si vektor sendiri dia tuh bisa bikin kayak misal nih, ini ada order 0 sama dengan 4,23. Nah, ini tuh artinya tuh buat elemen indeks 0 itu tuh diganti sama ini, teman-teman, 4,23 mengakses data gitu, teman-teman. Nah, jadi elemen yang indeks 0 ini tuh dia bakal jadi 4,23, teman-teman. Caranya itu di sini ada kita panggil dulu include library vector, library ASP, lalu integer main, std titik dua vektor, lalu di double ya, teman-teman. Dia ini pakainya yang double. Lalu ada order, order tuh daftarnya tuh seperti ini, teman-teman. Lalu ada ini order tuh order elemen indeks 0. Ini tuh dia maksudnya mau mengakses elemen di indeks 0 lalu diganti sama ini ya, teman-teman. Lalu ini ada std code, tanda panah, order lalu 0, lalu apa returnnya tuh 0 untuk membalikan nilai ya, teman-teman. Oke, mungkin seperti ini untuk mengakses data itu dia mengganti lalu dia mengakses lalu mengganti elemen pada indeks tertentu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke selanjutnya itu menampilkan data. Nah, di vektor ini tuh misal kita mau lihat elemen di indeks 3, elemen di indeks 4 gitu tuh kita pakainya ini, teman-teman, menampilkan data. Caranya itu std titik dua code mana order kurung 0 mana std titik dua list. Nah, ini untuk menginput atau menampilkan elemen tertentu, teman-teman. Ini kita tinggal ubah aja bagian ordernya ini, teman-teman. Variabel di ordernya ini. Lalu ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari order dot size. Ini tuh eh, dia mau output semua elemen di dalam vektor, teman-teman. Nah, mungkin ini untuk jika kita mau membuat sebuah list pertanyaan gitu ya, teman-teman, apa aja yang dibutuhin, atau apa aja yang harus dipersiapin, itu kita pakai yang ini, teman-teman, buat output semua elemen. Nah, ini juga nih, teman-teman, dia juga output semua elemen ini seperti ini. Jadi untuk perulangan nanti tuh kita bakal pakai yang fungsi nomor 2 sama 3 ini, teman-teman. Cuman
buat di apa? Buat di fungsi yang ketiga ini tuh dia kayaknya bisanya di C++ yang versi 11 ya teman-teman kalau nggak salah. Seperti itu teman-teman. Mungkin kayak gitu teman-teman biar kita apa nggak bingung. Mending kita langsung praktekin aja ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini aku udah bikin beberapa program buat si vektornya. Aku udah bikin buat mengubah, menambahkan, menghapus, dan menampilkan ya teman-teman. Jadi di sini aku mau ngejelasin dulu gimana sih cara bikin si eh, operasi dalam operasi atau sebuah program di dalam vektor ya teman-teman, menggunakan vektor maksudnya. Nah, yang pertama tuh kalian harus panggil dulu hashtag input vektor, atau kalian panggil lagi ini yang namanya input iostream teman-teman. Pakai hashtag lalu dikurung ya teman-teman. Lalu kita masuk ke program utama atau integer main. Sini jangan lupa pakai kurung buka kurung tutup lalu kurung kurawang ya teman-teman. Lalu ada yang namanya std vektor, std titik dua vektor, integer yaitu tipe datanya, dan ini adalah variabelnya teman-teman. Variabelnya itu bilangan bulat atau bilangan bulat. Teman-teman. Nah untuk value dari vektor atau bilangan bulat ini tuh dia ada 7, 5, 3, 8, sama 9 teman-teman. Nah aku mau di sini pertama aku mau bikin program buat menambahkan elemen ya teman-teman yaitu atau pushback. Nah, di sini ada untuk menggunakan fungsi pushback atau menambahkan elemen. Itu kita pakainya yang pertama ada variabel titik lalu pushback, lalu kita masukkan ke indeks dari elemennya, ya, teman-teman. Enggak, maksudnya elemennya. Di sini bukan indeks tapi elemennya. Nah, elemen yang kita masukkan di sini tuh nanti bakal muncul di indeks paling akhir dari vektor ya, teman-teman. Jadi tiga ini tuh bakal muncul di belakangnya 9. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang namanya for integer i titik dua bil bulat, lalu ini ada kurung kurawang ya teman-teman. Lalu ada std cout, lalu i dan titik koma ini tuh biar si vektornya itu springnya itu ke samping teman-teman atau miring, jadi nggak ke bawah lurus gitu nggak teman-teman. Lalu return atau nilai baliknya nol. Oke langsung aja kita play teman-teman buat program ini. Kita run code. Oh ya maaf, belum saya ini. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk setiap program tuh dikontrol S dulu. Jadi si Visual Studio Code-nya itu merefresh teman-teman. Nah, sini kan dia adanya cuma 7, 5, 3, 8, 9. Nah, seperti ini dia tuh kalau dikasih pushback tuh dia bakal menambahkan elemen di akhir vektor teman-teman. Jadi dia bakal menambahkan elemen 3 ini tuh di akhir vektor. Seperti yang kita lihat tuh di sini kan 7, 5, 3, 8, 9 teman-teman. Sini ya, lalu di outputnya itu tuh ada 7, 5, 3, 8, 9, 3 teman-teman. Seperti ini. Oke, mungkin kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu menghapus bilangan bulat teman-teman. Kita akan menghapus bilangan bulat. Oh, gimana? Nah, ini teman-teman. Jadi untuk menghapus vektor kita pakainya variabel .ires dalam kurung variabel begin kurung buka kurung tutup plus ini tuh inbox dari elemennya ya teman-teman. Jadi kalau dua tuh berarti 0, 1, 2. Tiganya bakal hilang teman-teman. Kurang lebih kayak gitu deh. Coba kita start ya teman-teman. Setelah benar yang tiganya hilang atau mungkin yang 5. Coba kita start ya teman-teman. Jadi untuk buat yang iris kayak gini ya teman-teman. .ires .begin. Kita run code. Nah, yang tiganya hilang ya teman-teman. Jadi untuk vektor tuh dia mulainya dari 0 teman-teman. Jadi 0, 1, 2. Jadi duanya tuh indeks duanya tuh ada di sini teman-teman. Jadi elemen di indeks 2 tuh bakal dihapus. Buat menghapus ini tuh ada sebenarnya ada beberapa cara sih teman-teman. Jadi untuk bil bulat iris itu dia hanya menghapus satu indeks. Jadi kalau kalian mau menghapus beberapa indeks tuh kalian tinggal kasih aja koma di sini. Pas koma lalu kalian tambahin aja indeks berapa gitu. Tapi pakai bil bulat begin juga teman-teman. Lalu untuk menghapus yang keseluruhan tuh ada yang namanya erase clear teman-teman. Jadi untuk clearing itu dia bakal menghapus semua elemen dalam semua indeks teman-teman. Oke kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ke ini teman-teman. Kita mengubah elemen atau ini lebih ke mengakses data ya teman-teman. Bagaimana untuk mengubah elemen? Nah di sini tuh ada variabel teman-teman. Kita fokusin dulu variabelnya, variabel apa atau vektor apa yang akan kita operasiin. Oke fungsi ini. Nah di fungsi ini tuh aku mau operasiin yang bil bulat ini. Kita mau ganti indeks 0 ini tuh ke 8 teman-teman. Jadi si 7 ini tuh harusnya jadi 8 teman-teman. Jadi untuk
Elemen mungkin fungsinya cuma seperti ini sih teman-teman, dia cuma pakai kurung buka kurung tutup yang kotak ini ya teman-teman. Coba kita langsung play aja. Oh iya, belum di Ctrl S. Oke, kita coba lagi teman-teman, run code. Nah, di sini si 7-nya itu berubah jadi 8 ya teman-teman. Dia udah berubah jadi 8 dan 7-nya itu tuh hilang teman-teman. Dia jadi diakses dan diganti teman-teman. Mungkin seperti itu untuk fungsi mengakses dalam vektor dia pakainya kurung ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke program selanjutnya. Di sini ada cara menampilkan elemen. Nah, cara menampilkan elemen itu seperti ini teman-teman. Untuk fungsinya tuh std out, indeks kedua, indeks kedua, dia bulat, std. Nah, untuk ini tuh dia bakal menampilkan indeks kedua ya teman-teman. Soalnya di sini aku kasih di dalam kurungnya itu 2. Jadi indeks kedua berarti 0, 1, 2. Berarti dia bakal nampilin angka 3 teman-teman. Harusnya kayak gitu teman-teman. Nah ini std out itu seperti yang udah aku jelasin tadi tuh dia sebagai kayak print gitu teman-teman. Jadi dia bakal ngeprint indeks kedua sama dengan ini 3. Kita coba aja teman-teman di terminalnya. Belum di Ctrl S, oke. Maaf teman-teman. Jadi ini buat reminder buat kita juga ya teman-teman kalau setiap program itu harus di Ctrl S. Kita run code. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita hapus ya biar kelihatan. Dia bakal menampilkan indeks kedua sama dengan. Nah, ini ya teman-teman. Dia menampilkan indeks kedua sama dengan 3. Kenapa ini juga ikut ke print? Sebenarnya di sini ada for yang menunjukkan eh, vektor isi dari vektor kita teman-teman. Oke, mungkin itu ya teman-teman buat materi atau program vektor kita. Jadi ada mengakses, menambahkan, menghapus, sama menampilkan teman-teman. Jadi mungkin kita bisa lanjut lagi ke materi kita yang selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita lanjut ke materi yang namanya input ya teman-teman. Jadi di C++ itu kita bakal ada input juga. Jadi kalau di Scratch itu tuh kayak yang tombol S itu teman-teman, buat menanyakan. Nah di C++ ini tuh pakainya sin teman-teman, cin, bacanya cin ya teman-teman. Cin menggunakan simbol panah ini, sedangkan cout menggunakan panah keluar, panah ya, panah keluar dari variabel. Kalau string itu masuk ke variabelnya teman-teman. Nah variabel ini tuh dia tempat menyimpan input dari user. Dan input di C++ itu ada dua ya teman-teman. Kalau cin ini tuh dia buat data yang cuma satu satu gitu doang teman-teman. Misal kata gitu doang teman-teman. Misal kalau cin itu tuh kayak meja atau mobil atau 7, 8 gitu teman-teman. Pokoknya yang dia tuh tanpa spasi. Ya kalau ada spasi itu udah setelah spasi udah nggak kebaca teman-teman. Lalu yang kedua tuh ada yang namanya getline. Nah di getline ini tuh kalian nggak cuma bisa satu kata atau satu elemen doang teman-teman. Di getline ini tuh dia bakal bisa input satu baris. Ini kayak gini ya teman, getline, segin, buat variabelnya. Teman. Jadi ini adalah perbedaan dan ada dua jenis input pada C++ ya teman-teman. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan aja. Oke teman-teman, ini aku udah masuk ke Scratch-nya. Ini aku juga udah bikin program dari si inputnya ini. Pertama itu ada kita seperti biasa kita panggil dulu ayah stringnya. Terus di sini kita panggil juga library string ya teman-teman. Kita string ini nanti kita pakai buat input yang getline ini teman-teman. Dia butuh string. Nah sekarang kita fokus dulu ke input yang same ini teman-teman. Buat input yang same itu tuh caranya kita langsung aja ke integer main. Seperti biasa kayak gini. Lalu kita buka kurung tutup seperti ini. Integernya angka. Integer angka. TDCI-nya angka gini teman-teman. Terus TDCOut-nya dia bakal nge-print angka kamu berdasarkan variabel angka yang udah kita jawab tadi teman-teman. Lalu kalau ini jangan lupa ya teman-teman untuk CIN itu dia masuk ke variabel, untuk COUT itu dia keluar dari variabel teman-teman. Ini dia juga keluar keluar teman-teman. Untuk hasilnya kita kasih std.inline nilai lalu ada return 0 untuk membalikan nilainya ke 0 ya teman-teman. Ini kita langsung start aja buat lihat hasilnya kayak gimana. Oke, kita run code. Di sini ya teman-teman. Nah, ini kalian masukin aja angka yang kalian inginkan. Sini aku mau angka 9, enter. Nah, ini bakal ke kita ngasih data 9, lalu dari programnya itu dia menginput ke variabel angka teman-teman. Nah, setelah diinput ke variabel angka, lalu fungsi cout ini tuh dia bakal nampilin isi dari si variabel angkanya ini teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut ke fungsi input yang lain teman-teman, yaitu yang udah aku jelasin tadi juga, itu namanya getline.
Sama ini kita buka dulu ya teman-teman komennya, buka, buka, buka. Nah, udah teman-teman. Kita langsung, oh ya, aku bahas dulu. Di sini tuh kalau buat si jadwalnya ini tuh teman-teman, dia agak beda teman-teman. Kalau di sini kan dia langsung integer dan variabelnya. Nah, di sini tuh dia harus std titik dua harus begini teman-teman. Lalu ini nama variabelnya. Dan juga di sini aku pakainya nama ya teman-teman karena di nama tuh ada beberapa spasi dan itu mungkin nggak bisa itu nggak bisa kalau pakai string teman-teman. Dan itu harus pakai getLine. Nah, di sini ada variabelnya, lalu di line keduanya itu ada getLine, std in, lalu nama teman-teman. Dan yang terakhir itu ada std cout ini buat ngeprint ya teman-teman, nama, lalu membalikan return nilainya ke 0 teman-teman. Kita langsung start aja teman-teman buat program ini yang getLine. Iya belum bisa. Bentar teman-teman, kita harus langsung start biar program ini tuh jalan teman-teman. Nah, sini kan udah, hmm, oh, udah ya, udah. Nah, ini kita langsung isi aja teman-teman buat namanya. Ini aku mau kasih nama aku aja. Kalian bisa ngikutin program aku ya teman-teman, bisa bebas kalian isi aja nama siapa aja boleh teman-teman. Oke, sebentar teman-teman. Mungkin seperti ini. Ini ada beberapa error. Sebentar teman-teman. Ini belum sih. Nah, sebenarnya teman-teman. Bentar aku input lagi ya teman-teman. Tadi sebenarnya ada beberapa kesalahan. Ini kita rangkot. Nah, ini kita masukin aja nama kalian teman-teman. Ini aku pakai nama aku, Fadli Safaros. Nah, dia bakal ngeprint nama apa atau data yang kita input teman-teman. Nah, hal ini tuh kalau kita pakai yang sharing dia nggak bakal bisa teman-teman. Karena di sini di dalam nama ini tuh dia ada spasi ya teman-teman. Jadi yang bakal kebaca tuh cuma kalimat atau kata yang sama. Jadi kita pakai sharing. Kalau pakai string apa jadwalan itu tuh kita bisa satu baris ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu teman-teman buat materi input kita. Aku mau ajak kalian lanjut ke materi kita yang selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah lanjut ke materi kita yang selanjutnya yaitu function atau fungsi ya teman-teman. Fungsi sendiri itu adalah blok kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu sehingga program itu lebih terstruktur, rapi, dan mudah digunakan kembali teman-teman. Buat fungsi di Python itu ada beberapa ya teman-teman. Jadi misal kalian butuh fungsi untuk matematika, kalian bisa panggil fungsi atau kalian bisa buat sebuah fungsi yang untuk mengerjakan sebuah operasi atau matematika teman-teman. Nah, untuk struktur dari fungsi sendiri itu di pertama itu ada tipe datanya dulu teman-teman. Di sini ada integer, lalu ada nama variabelnya yaitu ABS ini seperti ini. Lalu ada value dari si variabel ini teman-teman. Namanya function header. Lalu di function body-nya itu ada if number seperti ini. Lalu jangan lupa di bawahnya itu kita kasih return statement, return dan numbernya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Lalu ini adalah function definition. Untuk lebih jelasnya aku bakal kasih kalian contoh program atau prakteknya langsung ya teman-teman. Oke langsung aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini untuk program dari fungsi. Ini adalah program fungsi seperti ini teman-teman. Sebenarnya kita udah pernah bikin fungsi operasi juga di ini variabel CWT ini kan ada perkalian juga di sini teman-teman. Ini juga udah termasuk fungsi, tapi di sini aku mau lebih ngejelasin tentang fungsinya ini teman-teman. Nah, di fungsi ini tuh pertama kalian harus include string seperti ini. Lalu ada yang namanya fungsi void teman-teman. Fungsi void ya say hello, lalu std cout, hello world, std and list ya teman-teman. Seperti ini, lalu di sini ada fungsi tambahan teman-teman. Fungsi pertambahan ini dia untuk menambahkan integer angka 1 dan integer angka 2 ya teman-teman. Jadi untuk kita membuat sebuah fungsi pertambahan tuh di sini kita bikin data tipenya dulu. Lalu ada data tipe lagi dikasih yang namanya variabelnya teman-teman. Ini variabel. Lalu ada di sini integer hasil sama dengan angka 1 plus angka 2 teman-teman. Nah, nanti kita yang masukin sendiri nih, bukan satu dan angka 2-nya, teman-teman.
Lalu di sini kita masuk ke integer main. Integer main itu dia kita bisa setting di sini tuh kita mau angka satu dan angka 2-nya itu berapa, teman-teman. Nah, ini kita setting di sini. Nah, untuk data yang kita setting itu harus sesuai dengan yang akan di print ya teman-teman, karena ini akan muncul di terminal. Hasil tambahan dari 4 tambah 5 adalah ini teman-teman. Lalu jangan lupa di sini diberi return 0 untuk membalikan nilai ya teman-teman. Oke, kita langsung start aja buat program ini. Kita run code. Nah, ini untuk hello world-nya udah di print ya teman-teman melalui fungsi void, dan di integer main ini udah di say hello teman-teman. Say hello untuk si void say hello ini teman-teman. Jadi dia udah print lah. Lalu untuk yang fungsi yang kedua itu adalah fungsi pertambahan. Sini ada 4 tambah 5. Yang tadi udah aku masukin katanya. Itu adalah hasilnya itu segini teman-teman. Seperti itu. Ini adalah contoh program dari materi fungsi teman-teman. Mungkin itu kita bisa langsung lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, jadi tadi ya kita udah ngebahas yang namanya fungsi ya teman-teman. Aku juga udah bikin programnya tadi tentang fungsi ini. Sekarang kita akan lanjut ke materi kita yang selanjutnya, yaitu namanya scope variable teman-teman. Scope variable itu batas area di mana sebuah variabel itu dapat diakses teman-teman. Misalnya hanya di dalam fungsi atau disebutnya lokal atau di seluruh program yaitu global teman-teman. Nah untuk strukturnya sendiri itu kayak gini teman-teman. Ya eh ini enggak ya teman-teman, ini struktur umum. Nah, yang kita harus perhatiin tuh di sini teman-teman. Ini ada yang namanya global variables. Dia integer G sama dengan 20 ini tuh dia ditaruh di tepat setelah using namespace std ini teman-teman. Jadi dia ada di atas integer main. Jadi dia nggak terikat sama fungsi apapun atau daerah lokal apapun teman-teman. Jadi dia itu berlaku untuk seluruh program. Nah, sedangkan ini ada yang namanya local variables. Dia tuh letaknya itu ada di dalam fungsi main ya teman-teman. Jadi dia hanya berpengaruh atau hanya memberikan dampak itu di dalam fungsi main teman-teman. Buat lebih jelasnya bakal aku langsung jelasin aja teman-teman kayak program seperti ini. Oh ya teman-teman, aku lupa bilang tadi di sini tuh kita kan pakai hasil sama dengan angka satu plus angka 2 ya teman-teman. Itu tuh sebenarnya kalian bisa ngesederhanain aja pakai ini. Jadi return angka satu plus angka 2 teman-teman. Itu dia udah termasuk sama kayak hasil sama dengan gitu teman-teman. Nah, yang mau aku bahas di sini tuh di spot variabel ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa variabel. Yang pertama itu ada ini integer total sama dengan satu. Nah, di sini ada integer sama dengan hasil sama dengan 3. Dan ini ada integer main. Di dalam integer main ini tuh ada integer hasil juga sama dengan 10. Nah, yang aku mau jelasin ke kalian tuh perbedaannya teman-teman. Kalau di sini itu dia kan totalnya teman-teman. Variabelnya dia tuh total. Terus dia tuh juga dipanggil sama si ini dari si out-nya yang ini. Dia dipanggil sebagai total teman-teman. Nah, jadi walaupun dia dia kan nggak terikat sama fungsi apapun nih teman-teman. Jadi walaupun misal dipanggil dari sini tuh dia tetap masih bisa gitu teman-teman, nggak error. Nah, berbeda sama yang ini teman-teman. Dia kan ada di dalam fungsi tambahan nih. Coba aku ini ya, aku matiin dulu yang di sini. Nah, dia bakal error teman-teman karena variabel hasil tuh dia punyanya si pertambahan, jadi nggak boleh dipanggil di luar itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau integer main ini kan ada std cout-nya itu kan ada di dalam fungsi integer main. Jadi dia bisa dipanggil oleh si ini cout-nya teman-teman. Jadi cout-nya ini tuh hasilnya tuh hasil yang ini ya teman-teman, bukan hasil yang ini. Kalau hasil yang ini dia bakal bisa malah jadi error teman-teman. Nah, kita ini aja teman-teman, kita apply aja. Ini aku juga udah bikin programnya kayak gini. Nanti kita bisa tahu yang lokal yang mana, yang global yang mana ya teman-teman. Kita langsung kita langsung start aja teman-teman. Kita run code. Nah, ini dia udah ngejalanin fungsi yang pertama itu fungsi void yaitu hello world yang tadi ya teman-teman. Lalu ini ada nilai total. Nilai total sama dengan satu. Nah, ini nilai total sama dengan satu ini tuh nilai total yang aku panggil di sini ya teman-teman. Lalu ini ada nilai variabel. Oh iya, nilai totalnya itu sebagai global ya teman-teman. Dia sebagai variabel global. Nah, terus nilai variabel lokal itu tuh ada ini 10. Ya, ini harusnya nilai variabel lokal. Coba, harusnya kayak gini teman-teman.
Nah, jadi kita bisa tahu yang global yang mana, yang lokal yang mana. Nah, jadi yang dari yang udah kita coba di sini tuh teman-teman, yang global itu yang ini teman-teman, yang satu ini. Nah, terus yang lokal itu yang 10 ini teman-teman. Dia adalah variabel lokal karena dia ada di dalam integer main. Ini juga variabel lokal teman-teman. Nah, cuman dia lokalnya itu ada di integer tambahan. Sedangkan si integer totalnya itu dia bisa dipanggil kapan aja, walaupun nggak di dalam sebuah fungsi teman-teman. Ya mungkin seperti itu teman-teman. Kita lanjut aja. Oke, selanjutnya ada yang namanya komen atau komentar teman-teman. Di komentar ini tuh adalah catatan di dalam kode yang tidak dieksekusi dan membantu kita menjelaskan bagian program. Jadi si komen ini tuh dia nggak ngasih dampak apa-apa ya teman-teman buat program, tapi menurut aku komentar ini tuh sangat penting karena dia bisa ngasih tahu kita kayak ini tuh yang program yang ini tuh fungsinya ini, program yang ini tuh fungsinya berbeda lagi. Nah, dan terus kalau si komentar ini tuh dia bisa kayak program-program yang udah kita nggak pakai tuh dia bisa di nonaktifkan gitu teman-teman dan bisa kita aktifkan sewaktu kita butuh lagi. Oke, aku bakal kasih sedikit contoh. Sebenarnya kita udah nyoba ya teman-teman. Tadi kita beberapa kali nyoba juga di ininya, di program kita. Tapi kita coba lagi deh. Nah, yang pertama tuh aku mau nunjukin komen yang kayak gini teman-teman. Dia garis miring sama bintang. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau garis miring sama bintang itu tuh dia selanjutnya. Jadi setelah yang di setelah yang dikasih kayak gini tuh dia bakal nonaktif semua teman-teman. Misal ya, aku kasih di sini sama di bawahnya sini. Nah, kalau yang di bawahnya ini bintang dulu ya teman-teman, bintang dulu baru garis miring. Jadi dari awalnya ini sampai akhirnya ini tuh dia nonaktif semua teman-teman. Kita bisa langsung cobain aja di sini. Kita start run code. Nah, yang berhasil cuman yang ini teman-teman. Karena yang ini sama ini tuh udah aku nonaktifkan pakai garis miring bintang atau komentar. Nah, selanjutnya tuh ada yang namanya komentar biasa sih teman-teman. Ini kayak dia kayak garis miring gitu. Kita klik aja kontrol garis miring, dia bakal langsung kayak gini teman-teman. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, dia gak bakal jalan teman-teman. Dia akan jalanin yang ini doang, karena ini nggak ada garis miringnya. Oh iya, belum aku save. Nah, seperti ini teman-teman, dia hanya ngeprint hello world saja. Oke, mungkin kayak gitu teman-teman. Kita lanjut aja. Oke teman-teman, untuk materi kita yang selanjutnya itu ada yang namanya namespace teman-teman. Namespace std ya. Nah, untuk namespace std ini tuh dia adalah sebuah ruang nama yang berisi fungsi dan fitur standar C++, sehingga kita bisa memakai cout, cin, dan lainnya tanpa penulisan yang panjang. Nah, untuk std sendiri, namespace std itu dia spesialisnya tuh untuk mengefisienkan penggunaan std ya teman-teman. Nah, kalau kita biasanya kan kita kalau oh iya ini kebalik ya teman-teman. Aku minta maaf. Untuk si ininya tuh kalau sebelumnya kan kayak gini teman-teman. Oh iya bener ya, before after ya. Iya bener bener bener. Iya, jadi ini yang pertama tuh kayak gini teman-teman. Dia panjang ya teman-teman. Jadi setiap kita mau nge-print hello world atau apa gitu tuh kita harus std dulu titik cout baru hello world gitu. Nah, kalau kita pakai yang namanya namespace std ini tuh kita cukup di awal tuh menegaskan using namespace std gitu aja teman-teman. Nah, terusnya kalau ada hello world atau mau ngeprint apa gitu tuh kita nggak usah nulis std-nya lagi teman-teman, nggak usah nulis std dan titik-titiknya lagi. Seperti itu teman-teman untuk si namespace std-nya. Nah, di sini ada namespace std yang lain teman-teman. Nah, namespace lain digunakan untuk memisahkan nama fungsi atau variabel agar tidak bentrok, terutama saat memakai library berbeda dalam satu program. Nah, jadi dalam satu program itu kan kita bisa aja nemu dalam satu program itu ada beberapa library teman-teman. Jadi untuk memisahkannya kita tuh ngasih nama atau fungsinya tuh kita pisahkan pakai ini teman-teman, namespace std lainnya. Nah, di sini tuh kan ini ya, namespace lalu menuliskan variabelnya my namespace integer kali 942 integer main cout my namespace titik-titik x return-nya 0 ya teman-teman. Lalu untuk menuliskan using namespace daripada kayak gini tuh kita bisa pakai kayak gini teman-teman. Jadi nggak usah cout my namespace gitu. Nah, ini tuh dia langsung jadi x ya teman-teman. Cout panah x. Udah gitu doang teman-teman. Oke, untuk prakteknya aku akan bikin programnya dulu ya teman-teman. Oke.
Oke, teman-teman. Jadi kita langsung aja ya. Aku bakal tunjukin programnya ke kalian. Jadi untuk kita menggunakan sebuah namespace, itu tuh, ini kan kita bahasnya yang namespace std dulu ya, teman-teman. Itu kalian tuh tinggal tulis aja di bawah fungsi include ini. Kalian masukin aja using namespace std ya, teman-teman. Lalu ketika kita udah pakai kayak gini, std-nya ini tuh dihapus aja, teman-teman. Karena kita udah pakai using namespace std. Seperti ini, teman-teman. Ini hapus aja. Oh, ini aja kita juga nih. Nah, udah nih teman-teman, kita langsung start aja buat program kita. Ini std-nya udah aku hilangin dan harusnya program masih jalan ya teman-teman. Nah, program masih jalan teman-teman seperti pada umumnya. Padahal std-nya udah aku hilangin. Karena apa? Karena kita udah pakai namespace teman-teman atau using namespace std ini. Jadi fungsi dari namespace yang ini tuh dia agar program kita itu lebih efisien dan lebih ringkas ya teman-teman. Oke, lanjut ke namespace yang berikutnya, yaitu namespace lainnya. Jadi di namespace ini tuh, dia fungsinya tuh untuk mengelompok-kelompokkan, teman-teman. Jadi ini aku juga udah bikin beberapa namespace, yaitu namespace kalkulator sama namespace text. Ini kita buka langsung aja, teman-teman. Kita buka aja. Oh iya benar. Nah, jadi sebenarnya itu sama aja, teman-teman. Cuman, jadi kalau ini kan namespace text, jadi yang fungsi-fungsi itu aku masukin ke sini nih. Lalu ada namespace kalkulator, itu tuh untuk yang perhitungan, teman-teman. Ya ini belum aku ganti, ini harusnya ada teks fix ini teman. Lalu di sini ada yang namanya kalkulator. Ini titik dua. Coba teman-teman. Oh, ini titik dua kali ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini sebenarnya sama aja, cuman saya yang sama sih. Cuman dia tuh lebih ringkas saja teman-teman. Hmm, ini kita hapus saja ya. Oke, ini tadinya aku mau hapus dulu teman-teman. Mungkin aku pause sebentar ya teman. Oh ya teman-teman, jadi ternyata di ini tuh bukan ininya yang dikasih teks atau kalkulator di sini teman-teman. Ini tadi kan ada kalkulator titik-titiknya ya teman-teman. Itu udah aku hapus, aku ganti dengan kita panggil namespace dari si kalkulator sama si teks. Jadi itu ini konsepnya kayak kita bikin namespace kita sendiri teman-teman. Lalu kita panggil namespace tersebut. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan udah nggak ada errornya ya teman-teman. Kita langsung play aja di sini sekarang. Nah, dia bakal muncul seperti tadi ya teman-teman, 4 plus 5 adalah 9. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, kita tuh bisa kayak gini, kita bikin satu-satu, entah itu perhitungan kah, atau sekedar teks aja kan. Tapi kalau kayak gininya ada banyak, itu tuh kalian bisa pakai yang namanya namespace. Ini kalian jadiin satu, satu, satu. Nanti kalau udah kepake, baru kalian panggil ininya ya teman-teman, using namespace. Seperti ini teman-teman. Oke, kita bakal lanjut ke materi selanjutnya yang mana itu adalah project ya teman-teman. Langsung aja kita masuk. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya kita bakal kerjain beberapa project atau latihan. Jadi di project ini tuh kita juga bakal gunain beberapa variabel data yang pokoknya yang udah kita pelajari tadi kita pakai juga ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada project pertama itu ada konversi suhu. Jadi si user ini tuh membuat fungsi konversi suhu. Lalu saat program dijalankan itu tuh user memasukkan suhunya. Dia dari Celsius ke Kelvin ya teman. Ya dari Celsius ke Kelvin. Lalu hasil atau outputnya ini keluar. Nah kita langsung bikin aja programnya di VS Code. Oke teman-teman, jadi ini aku udah bikin sedemikian rupa buat programnya. Sini aku jelasin satu-satu ya teman-teman. Jadi dari ini tuh ada include, dia bakal memanggil library dari si iostream. Lalu using namespace std ini yang udah kita pelajarin tadi buat namespace.
Ini biar dia tuh lebih efisien dan nggak usah terlalu banyak pakai std, teman-teman. Lalu ada float untuk tipe data dari si Celsius dan Kelvin ini, teman-teman. Lalu ini ada return Celsiusnya itu ditambah 273. Integer mainnya, float Celsius, si outnya silahkan masukkan suhu dalam Celsius, teman-teman. Jadi nanti kita bakal masukin suhunya dulu, lalu suhunya itu bakal masuk ke variabel Celsius. Nah, Celsius ini bakal ditambah 273,15. Seperti itu, teman-teman. Lalu outputnya tuh suhu dalam Kelvin adalah bakal dikeluarin ini yang tadi. Oke, kita tanpa berlama-lama langsung kita mulai aja kodenya, teman-teman. Nah, di sini suruh masukin suhu dan Celsius, aku mau masukin 35 derajat ya. Suhu dalam Kelvinnya itu sekitar 308,15 Kelvin, teman-teman. Coba aku ini lagi ya, teman-teman. Kita run lagi, kita bikin suhunya tuh 12. Nah, suhu dalam Kelvinnya itu 285,15, teman-teman. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini, teman-teman, untuk project kita yang konversi suhu ya. Kita bakal lanjut lagi ke materi selanjutnya atau project selanjutnya. Di sini kita bakal bikin sebuah kalkulator atau kalkulator sederhana yang bisa buat user membuat fungsi perkalian angka. Saat program dijalankan, user memasukkan angka ke satu dan kedua, keluar hasil output. Oke, langsung aja teman-teman. Kalkulator sederhana ini aku udah bikin. Di dalam kalkulator ini tuh dia ada plus, minus, kali, sama bagi, teman-teman. Ini seperti biasa ada panggil library sama using namespace. Kalau namespace dari kalkulator ini ada perhitungan-perhitungannya ya, teman-teman. Dia jadiin satu pakai namespace. Oke, keren. Ini udah tambah kurang kali bagi udah dikelompokin jadi satu di sini. Lalu ini integernya juga udah di outputin semua ya, teman-teman. Jadi integer angka, integernya angka satu, angka 2. Si outnya masukkan angka pertama, masukkan angka kedua. Nah, terus dia bakal masuk ke perhitungan ini yang mana perhitungan ini tuh masuk ke namespace ini, teman-teman. Ini ada tambah, kurang, kali, semua lagi. Seperti itu, teman-teman. Kita bakal langsung cobain aja, teman-teman, di sini. Kita run code. Angka pertamanya 17, angka keduanya itu 19. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi nggak usah satu ya, dari programnya itu tuh udah langsung hasil tambahnya sekian, hasil kurangnya sekian, hasil kali, hasil bagi, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Oke, mungkin seperti ini. Kita bisa lanjut kali ya, teman-teman. Untuk kalkulator sederhana mungkin cukup sampai seperti ini. Oh iya, aku mau ngejelasin dikit-dikit deh tentang ini. Ini adalah tipe datanya itu integer semua. Ini juga integer semua ya. Sini dikali, dibagi seperti ini, teman-teman. Lalu kita masukkan angka, dan angkanya itu tadi ya bakal masuk ke input yang ini, teman-teman. Jadi dia saling berhubungan. Oke, kita langsung lanjut ke materi atau project selanjutnya, teman-teman. Project selanjutnya adalah pengelolaan data mahasiswa. Oke, oh ini terakhir bukan? Oh iya, ini adalah project terakhir kita, teman-teman. Pengelolaan data mahasiswa. Oke, mungkin aku bakal buat programnya dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi ini aku udah bikin programnya buat project pengelolaan data mahasiswa. Jadi di sini ada include IOStream, include vector, include string, sama memakai namespace std ya, teman-teman. Untuk integer mainnya di sini vector string mahasiswa sama dengan ini satu 2 3 ya, teman-teman. Ada 3. Terus string nama. Ini oh ya, ini aku buka ya, teman-teman. Nah, jadi itu nanti itu bakal ada yang namanya menambah data, menghapus data, sama mengganti data mahasiswa, teman-teman. Jadi di project ini tuh kurang lebih sama kayak yang waktu kita vektor ya, teman-teman. Jadi nanti bakal ditambah, dihapus, sama diganti data ya, teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke yang menambah data mahasiswa ya, teman-teman. Jadi di sini ada, aku buka dulu. Oke, jadi di sini ada yang pertama itu cout. Cout ini tuh dia bakal menanyakan nama sama NIM dari mahasiswa yang mau ditambah ya, teman-teman. Jadi untuk pertama tuh dia bakal nanyain dulu ke kita mahasiswanya namanya siapa sama NIM-nya berapa. Nah, kalau udah nama dan NIM dari mahasiswa tersebut bakal masuk ke baris paling belakang dari si vektornya ini, teman-teman. Dia pakainya fungsinya input get nih, teman-teman. Makanya ini pakai nama. Nah, kita langsung start aja program dia. Nah, masukkan nama dengan format nama dan NIM. Oke, aku masukin ya, teman-teman.
di Paras. Ini kita masukin sini teman-teman. Nah, dia bakal masuk ke yang paling akhir ya teman-teman. Dia bakal masuk ke tempat di paling akhir atau yang paling belakang di eh, sektor teman-teman. Oke, ini untuk yang bagian menambah data ya teman-teman. Kita tutup lagi yang ini, lalu kita bakal nyoba yang menghapus data nih. Kita buka aja yang ini. Oke, di sini kita untuk menghapus data, kita kan ini pertama ada CO dulu. Kita menanyakan dulu list mana orang yang akan dihapus teman-teman. Lalu kita masukkan inputnya itu pakai nomor. Jadi ini dia pakainya cin ya teman-teman atau cin. Nah, untuk programnya sendiri itu kita pakai fungsi yang tadi ya teman-teman, yang erase ya. Mahasiswa.erase ini variabel ya teman-teman. Variabel erase, variabel begin plus nomor indeks. Nomor indeks ini tuh nanti yang diisi user ya teman-teman. Ini coba kita start dulu aja biar kita tahu programnya itu kayak gimana teman-teman. Langsung aja kita start run code. Oh iya belum kita Ctrl S ya teman-teman. Oke, udah kita start, kita run code aja teman-teman. Nah, dia bakal menanyakan list mana orang yang akan dihapus. Oh tadi udah muncul ya teman-teman. Aku tuh hapus ya. Mungkin aku lihat dari sini aja. eh, Nama yang bakal dihapus kan ini kan 0, 1, 2. Aku mau hapus yang 0. Nah, tinggal dua orang nih teman-teman. Yang Lydia Amaranya ini udah hilang. Seperti itu teman-teman. Kita pakai yang namanya variable erase. Oke, kita tutup yang bagian ini. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu mengganti data. Kita buka dulu teman-teman yang ini. Teman-teman, sekarang kita masuk ke yang bagian ketiga yaitu mengganti data ya teman-teman. Untuk mengganti data tuh di sini ada yang namanya cout panah, lalu kita bakal ditanyain nama baru yang bakal dipakai. Lalu ini ada getLine untuk input namanya. Lalu ada cout lagi tuh, di cout lagi tuh dia bakal menanyakan list indeksnya tuh berapa yang mau diganti gitu teman-teman. Lalu untuk input indeksnya tuh kita pakai cin, kan masuk ke nomor indeks. Nah, di mahasiswa variabel mahasiswa yang nomor indeks ini tuh bakal sama dengan nama ya teman-teman. Kayak gini mungkin kita langsung start aja teman-teman. Tadi aku juga nyoba-nyoba, ternyata ada beberapa yang aku salah ya teman-teman. Ini yang versi yang udah aku perbaikin. Jadi bisa langsung kita run code aja. Oke, ini aku isi ya teman-teman. Ini terus yang mau diganti nih. Nah, dia bakal langsung ngeganti yang satu. Kalau satu berarti 0, satu yang tengah ya teman-teman. Ini dia bakal keganti jadi nama baru yang barusan aku masukin ya teman-teman. Oke, mungkin seperti ini teman-teman. Jadi di project ini kita udah melajarin tentang vektor, string, namespace. Jadi dalam satu project ini tuh kita ada beberapa banyak hal ya teman-teman. Lalu di kalkulator ini tuh kita juga belajar tentang operasi dan fungsi juga ya teman-teman di sini. Lalu di konversi suhu ini kita juga belajar yang namanya tipe data. Lalu ada yang namanya namespace juga nih teman-teman. Nah, jadi mungkin ini adalah akhir dari video kita kali ini. Kita tadi juga udah ngebahas satu-satu tentang variabel, vektor, input fungsi, namespace, dan pengaplikasiannya di dalam sebuah project ya teman-teman. Jadi mungkin aku harap buat video aku kali ini tuh bisa bermanfaat buat kalian dan untuk memberikan pemahaman lebih tentang dasar C++ lanjutan ya teman-teman. Mungkin itu dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Jika mungkin ada salah kata atau ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin itu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.